RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Nahar, salam sehat selalu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Teni. Baik, terima kasih Pak Nahar sudah bersedia berbincang bersama RRI pagi hari ini Pak. Ya, sama-sama. Salam buat semua yang dengar dan khususnya yang ada di ND. Oke, baik. Pak Nahar, ini melansir dari situs resmi Kemen PPA RI, Hari Anak Nasional atau HAN 2022 ini mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju dengan tagline Peduli Pasca Pandemi COVID-19, Anak Tangguh Pasca Pandemi COVID-19, Anak Tangguh Indonesia Lestari. Bisa dijelaskan apa makna dan mengapa memilih topik tema seperti ini, Pak Nahar? Iya, yang pertama adalah menggambarkan kondisi anak-anak kita saat ini gitu ya. Bahwa saat ini tentu kita sudah melewati fase di mana 2 tahun ke belakang kita hampir seluruhnya kita beraktivitas dibatasi, lalu kemudian menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi. Lalu kemudian pelaksanaan seperti peringatan hari HAN itu sendiri juga kita tidak melaksanakan di luar gitu ya. Jadi artinya bahwa kita selama ini menggunakan misalnya media-media online dan tahun ini tentu kita berharap kondisinya semakin baik gitu ya, meskipun masih ada catatan yang terpapar, tetapi secara keseluruhan bahwa anak-anak kita sudah berada di fase situasi yang lebih baik gitu ya. Oleh karena itu maka bagi kita melewati 2 tahun ke belakang ini nggak mudah gitu ya. Dan tentu anak, keluarga dan semua pihak yang berkaitan dengan anak ini juga berperan. Oleh karena itu maka tahun ini di samping tema Anak Terlindungi Indonesia Maju, kita juga mengambil subtema Peduli Pasca Pandemi COVID-19 karena selama 2 tahun tentu pemerintah tidak sendiri, banyak peran masyarakat, banyak peran semua pihak untuk memastikan bahwa anak terpenuhi haknya dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu kemudian juga bahwa anak-anak berada dalam kondisi di mana tahanan dia dalam kondisi yang baik. Ya, artinya bahwa anak-anak yang saat ini tentu anak yang tangguh pasca pandemi, lalu kemudian kita berharap bahwa tidak hanya kita lepas dari pandemi, seperti kita kata di sana mereka. Oke, baik. Pak Nahar, ini bisa diinformasikan juga nih, apa tujuan khusus dalam peringatan atau pelaksanaan Hari Anak Nasional 2022 tahun ini? Informasinya dilaksanakan outdoor nih, Pak Nahar ya? Oke, baik. Kami akan kembali mencoba untuk menghubungi Pak Nahar ya. Ini jaringan kurang begitu bagus. Kita berharap kembali bisa tersambung dengan Pak Nahar yang merupakan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Dan mendengar ya, tentu saja dengan peringatan Hari Anak Nasional yang akan jatuh 3 hari lagi ya, tepatnya di 23 Juli 2022 akan ada banyak kegiatan dari Kemen PPA yang dilaksanakan. Dan seperti apa informasinya, kita akan menunggu updatean kami bersama dengan Pak Nahar untuk kesempatan kita di kesempatan pagi hari ini. Maaf, tadi sempat terputus ya obrolan kita. Iya. Oke. Iya. Oke. Ini jaringan kurang begitu bagus nih. Nah, Pak Nahar, ini di tahun 2022 rencananya akan melaksanakan peringatan Hari Anak Nasional secara outdoor nih ya di Bogor nantinya. Bisa informasikan apa tujuan dari perayaan Hari Anak Nasional ini sendiri?
Ya, tentu tujuannya adalah yang pertama memastikan bahwa kita semua memahami bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa itu ya. Mhm. Dan tentu ini harus juga dilakukan upaya paralel untuk mendorong pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, dunia Mhm. pendidikan, media massa menjadi leading sektor untuk melakukan ya kerja-kerja aktif yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang anak. Tanpa dukungan kita semua, maka kita yakin bahwa hak-hak mereka semakin lama semakin bias gitu ya, artinya Mhm. bahwa perhatian kita akan dipertanyakan kepada baik kepada Tuhan maupun kepada uh, bangsa dan negara. Yang terpenting lagi bahwa kita semua Mhm. punya kewajiban untuk memastikan hak hidup, tumbuh kembang, mendorong partisipasi mereka, mendengar suara mereka, lalu Mhm. kemudian juga kalau menghadapi masalah-masalah kita bisa melindungi mereka dengan baik. Oleh karena itu maka peringatan tahun ini Mhm. kita coba ingin menjangkau seluas mungkin anak-anak dan stakeholder yang bisa Mhm. terlibat untuk memastikan bahwa tadi peduli pasca pandemi ini bukan 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 persoalan anak yang harus mengerti dirinya sendiri, tetapi Iya. juga keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan semua pihak harus sama-sama terlibat. Inilah makna penting kenapa setiap tanggal 23 Juli kita Mhm. perlu merayakan ini, karena sekali lagi tujuannya adalah kesejahteraan anak menjadi tujuan kita bersama. Untuk itu 23 Juli adalah momentum penting untuk kita semua memahami itu, lalu kemudian bukan hanya paham tetapi juga melakukan aksi-aksi nyata Mhm. untuk memastikan tumbuh kembang dan perlindungan khusus anak ini bisa dilaksanakan. Nah, uh, terkait dengan tanggal 23 Juli rencananya Pak Presiden akan bersama anak-anak merayakan Mhm. ini di Bogor gitu ya, Iya. diikuti oleh sekitar 9 hampir 20 ribuan dari seluruh wilayah Indonesia. Nanti beberapa titik juga akan disapa Mhm. Mhm. di beberapa daerah gitu ya. Nah, ya, dan anak-anak ini tentu uh, 31% penduduk usia anak, tentu ini dengan latar belakang yang berbeda, geografis yang berbeda. Kita berharap bisa sama-sama merayakan ini Mhm. dan yang bisa datang langsung tentu kita batasi karena kondisinya belum Iya. memungkinkan kita kumpul banyak orang. Lalu kemudian kita optimalkan melalui media online, baik melalui Zoom meeting maupun YouTube, dan itu nanti bisa kita sama-sama lihat di paling tidak ada yang resmi di YouTube Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Nahar sendiri, bagaimana melihat kondisi anak Indonesia saat ini? Pemenuhan haknya dari segi pendidikan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, ekonomi, kekerasan dan lain sebagainya ini, Pak Nahar. Iya, ini komitmen yang tidak terbantahkan, ya, artinya bahwa ini kewajiban dari pemerintah juga. Makanya kenapa uh, uh, pemerintah sebagai bagian dari 4 pilar yang bertanggung jawab untuk melindungi Mhm. anak-anak ini terus memastikan bahwa kondisi anak-anak Indonesia harus mengarah ke situasi yang lebih baik lagi. Nah, situasi ini tentu kita kawal setiap tahun dengan memberikan apresiasi terhadap Mhm. seluruh wilayah Indonesia yang punya komitmen memastikan wilayahnya itu memiliki kebijakan dan punya berbagai macam program aksi dalam upaya pemenuhan hak anak dan pelindungan khusus anak. Dan tahun ini tanggal 22 tentu sebelum puncak peringatan itu juga Mhm. akan diberikan penghargaan kepada kabupaten kota yang
layak anak. Oke. Dan beberapa indikator, 24 indikator untuk memastikan bahwa daerah yang ditetapkan statusnya menjadi kabupaten kota layak anak adalah tadi misalnya pemenuhan hak sipil. Ya, jadi akte kelahiran, lalu kemudian juga partisipasi anaknya, ada forum anak dan segala macam itu diwujudkan di daerah tersebut. Lalu kemudian juga hak soal pengasuhan, ya, pengasuhan keluarga itu juga dilaksanakan dengan baik, misalnya orang tua mengasuh dengan baik, tidak menelantarkan anaknya dan segala macam, itu proses yang terus kita pantau gitu ya, dan menjadi kebijakan di daerah. Lalu kemudian juga soal pendidikan, soal kesehatan, dan soal pemanfaatan waktu luang gitu ya. Anak-anak punya hak juga bermain gitu ya. Dan salah satu nanti tema utama kegiatan 23 Juli adalah Pak Presiden bermain bersama anak-anak di satu tempat di Kebun Raya, dan beberapa fasilitas kita siapkan, dan itu menjadi wujud dari semua pihak stakeholder yang terlibat itu memastikan bahwa hak anak untuk bermain juga menjadi perhatian yang sangat penting agar tumbuh kembang mereka lebih baik lagi. Yang terakhir adalah bahwa kita terus berusaha agar anak-anak ini memiliki atau menghadapi situasi yang baik ya, tumbuh kembangnya baik sesuai dengan usianya. Tetapi ketika anak-anak menghadapi masalah-masalah tertentu, ini juga tidak diabaikan. Artinya bahwa tidak lantas misalnya di satu daerah, di satu tempat anak ini menghadapi masalah, lalu kemudian dianggap misalnya keluarga atau daerah itu gagal gitu ya. Kita perlu tahu penyebabnya, bisa jadi misalnya di dalam rumah tangga atau di dalam keluarganya baik-baik saja gitu ya, tapi lingkungan luar, lingkungan masyarakatnya mempengaruhi. Oleh karena itu maka ini harus sinergi. Termasuk juga misalnya, ini kok statusnya sudah ramah anak tapi kok masih ditemukan ada anak yang berkeliaran di jalan, ada anak korban kekerasan dan segala macam. Nggak harus misalnya melihat bahwa itu cermin kegagalan, tetapi perlu juga dilihat misalnya kalau ada persoalan seperti itu, daerah itu meresponnya dengan cepat tidak, lalu kemudian dengan mekanisme yang sudah ada tidak gitu ya. Jadi artinya bahwa akan berbeda kabupaten kota yang tidak memiliki komitmen dan kebijakan terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dengan yang memiliki, itu akan berbeda penanganannya. Oleh karena itu maka kita terus mendorong dan bukti bahwa kita memberikan kota itu kita lakukan melalui pemberian apresiasi atau penghargaan kabupaten kota layanan. Oke, baik Pak Nahar, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Kita juga berharap bersama dengan berbagai program dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan bisa mewujudkan Indonesia layak anak nih Pak ya di tahun 2030 nantinya ya. Amin. Baik, terima kasih Pak. Salam sehat selalu, sukses untuk segala macam kegiatan dan persiapannya menyambut perayaan Hari Anak Nasional 23 Juli 2022. Selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.